Kami dari kelompok 10 dengan anggota Mariatul Kiptiah, Septiani Rizky, Windri Setiani, dosen pengampu Ibu Istiqamah, SPDI, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Ibu cek terlebih dahulu ya. Apakah kalian semua berhadir? Ibu cek daftar kehadiran kalian di Google Classroom. Semoga kalian semua berhadir ya. Jangan lupa sediakan alat tulis kalian seperti buku, pulpen, dan penghapus. Sebelum memulai pelajaran, ayo kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan perubahan perilaku masyarakat setempat sebagai dampak globalisasi. Baiklah, selanjutnya Ibu harap anak-anak Ibu akan terus semangat dalam belajar. Meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah, anak-anak Ibu harus terus semangat karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi kita semua. Dan Ibu harap anak-anak Ibu dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berwawasan tinggi, berilmu pengetahuan, dan berakhlak mulia. Sebelum Ibu lanjutkan pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang sedikit materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak Ibu masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Sudah belajar tadi malam? Sudah dibuka buku pelajarannya? Kalau sudah, pasti bisa ya menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bencana alam. Nah, anak-anak Ibu ada yang bisa menjawab? Sekarang kita berada pada musim apa? Musim hujan. Nah, biasanya pada musim hujan, bencana alam apa yang rentan terjadi? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Bencana banjir. Selain banjir ada lagi angin puting beliung, dan ada juga bencana alam tanah longsor. Nah, dan lain-lain. Itu tadi beberapa macam bencana alam yang rentan terjadi pada saat musim banjir. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu jika pada saat hujan deras datang agar tetap berada di rumah dan jaga kesehatannya ya. Anak-anak Ibu ada yang tahu pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang globalisasi dan dampak-dampak dari globalisasi. Sebelum masuk pada pembelajaran, anak-anak Ibu ada yang sudah tahu apa sih itu globalisasi? Ada yang bisa jawab? Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak Ibu capai setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak Ibu mampu menjelaskan pengertian dari globalisasi. Kemudian diharapkan anak-anak Ibu dapat menyebutkan dampak-dampak positif maupun dampak negatif dari globalisasi. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Kira-kira apa hubungannya gambar tersebut dengan globalisasi? Ada yang bisa menjawab? Coba Ibu tanya, anak-anak Ibu semuanya suka main game? Main game online?
Suka ya? Nah, jadi itu adalah salah satu dampak dari globalisasi. Apa sih itu globalisasi, Bu? Perhatikan penjelasan Ibu ya. Jadi, globalisasi merupakan proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia. Sistem yang mendunia ini dapat melintasi batas-batas negara. Bagaimana proses mendunia itu dapat terjadi? Anak-anak Ibu ada yang bisa menjawab? Nah, jadi proses mendunia didukung oleh kemajuan teknologi. Apa saja? Yaitu seperti teknologi informasi, komunikasi, dan juga teknologi transportasi. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu berikan sebuah contoh dampak dari globalisasi yang pernah anak-anak Ibu temui. Ada yang bisa menjawab? Oke, coba Ibu berikan sedikit pancingan ya. Anak-anak Ibu punya keluarga di daerah Jawa. Nah, terus anak Ibu ingin tahu bagaimana kabar mereka yang ada di Jawa. Sedangkan pada saat ini kita sedang berada pada masa pandemi. Oleh karena itu, sulit bagi kita untuk datang langsung ke daerah Jawa sana, karena akan memerlukan biaya yang cukup besar dan juga berbahaya karena bepergian jauh. Jadi, apa yang akan anak-anak Ibu lakukan? Iya, benar sekali. Kita bisa menelpon, bisa juga dengan video call. Nah, jadi sekarang hanya dengan menggunakan telepon genggam, kita dapat berkomunikasi secara daring dengan orang yang berjauhan. Kita bisa berkomunikasi, kemudian bisa saling bertatap muka meskipun hanya melewati handphone. Nah, itu salah satu contoh dari dampak globalisasi. Seperti apakah tanda-tanda dari globalisasi? Yang pertama yaitu batas antar negara semakin menipis. Nah, sekarang kita bisa melihat perkembangan dari setiap negara jauh sana hanya dengan melihat televisi. Yang kedua yaitu informasi mudah menyebar. Nah, contohnya nih misalnya sedang terjadi gunung meletus di daerah Jawa. Nah, kita yang selain dari daerah Jawa akan dengan cepat mendengar kabar berita tersebut hanya menggunakan handphone. Dan yang terakhir adalah kegiatan perdagangan semakin luas. Nah, bisa anak-anak Ibu lihat sekarang banyak orang-orang yang menjajakan barang dagangannya hanya menggunakan handphone, kemudian dipasarkan di televisi. Kita pun dapat membelinya hanya dengan duduk santai di rumah. Dan kita menunggu barang itu sampai yang diantarkan oleh kurir, seperti misalkan oleh JNT, JNE, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi merupakan tanda-tanda dari globalisasi. Adapun dampak positif dari globalisasi, nah, jadi ternyata globalisasi membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, antara lain yang pertama, masyarakat semakin maju. Kira-kira kenapa masyarakat semakin maju? Karena masyarakat dapat dengan mudah menerima teknologi yang masuk ke negaranya. Nah, karena dampak globalisasi, segala macam kecanggihan itu dapat masuk ke dalam negara dengan mudah dan diterima oleh masyarakat. Contohnya saja di bidang teknologi atau iptek. Nah, misalkan seperti motor, mobil, dan kendaraan lainnya itu memudahkan kita untuk
transportasi berpergian ke suatu tempat. Bahkan kita bisa pergi ke suatu wilayah yang jauh ataupun ke luar negeri, misalkan menggunakan pesawat. Mengapa masyarakat semakin maju? Yang kedua, semangat kerja meningkat. Nah, kira-kira kenapa sih semangat kerja semakin meningkat? Nah, ternyata di bidang tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, maka persaingan semakin ketat. Oleh sebab itu, masyarakat harus bersemangat dan memiliki keunggulan agar bisa bertahan di era globalisasi. Contohnya misalkan dalam bekerja. Nah, itu menjadi alasan kenapa semangat kerja semakin meningkat. Maka dari itu kita harus mempunyai keunggulan dan prestasi agar bisa bertahan dan bersaing dengan tenaga-tenaga asing. Nah, kalian harus semangat ya belajar agar kalian tidak tertinggal dengan yang lainnya, agar kalian bisa bertahan dan terus berkembang. Yang ketiga, ruang sosial semakin terbuka. Nah, kenapa sih ruang sosial menjadi terbuka? Dikarenakan teknologi dalam komunikasi sekarang semakin canggih. Tanpa harus bertatap muka, kita bisa saling bertegur sapa, saling bertanya bagaimana kabar, dan bisa melihat wajah. Bahkan sampai ke luar negeri, misalkan ada teman dari Cina, Jepang, Korea, Barat, Rusia, dan lain sebagainya. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa harus secara langsung, yaitu menggunakan sosial media. Yang keempat, pertukaran budaya. Nah, dengan adanya globalisasi, budaya-budaya asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Bagaimana sih caranya budaya asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia? Nah, dikarenakannya tadi adanya teknologi-teknologi canggih, kita dapat dengan mudah mengenal budaya-budaya asing yang di luar. Sebagai edukasi tentunya dan menambah wawasan kita. Nah, selain itu, kita bisa mengenal bahasa-bahasa mereka, adat kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, pasar semakin luas. Nah, dalam globalisasi ekonomi membuat semakin mudah dalam ekspor dan mengimpor barang. Misalkan saja kita ingin mengirim barang ke luar negeri. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang dampak negatif globalisasi. Nah, di sini ada beberapa dampak negatif globalisasi, yang mana yang pertama yaitu membanjirnya produk luar negeri. Nah, di sini dalam globalisasi kita akan menjumpai berbagai barang produk luar negeri, misalnya seperti barang-barang elektronik, habis itu mobil, kendaraan, dan berbagai barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti pakaian, habis itu sepatu, mainan anak, habis itu ada juga barang-barang yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti sabun mandi, pasta gigi, habis itu ada juga deterjen yang berasal dari luar negeri. Nah, yang mana di sini kita harus memperhatikan barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah barang yang kita gunakan itu berasal dari produk luar negeri atau berasal dari produk dalam negeri kita sendiri. Nah, yang mana di sini jumlah penduduk Indonesia yang banyak sangat potensial untuk menjadi sasaran pasar berbagai produk luar negeri. Ditambah lagi pada era global, hambatan perdagangan antar negara menjadi semakin terhambat, yang mana harga barang-barang menjadi lebih murah. Nah, hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri semakin tersisih. Kegiatan produksi ini dalam negeri menjadi terabaikan. Nah, jadi kita sebagai rakyat Indonesia sendiri, kita harus memperhatikan produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah barang yang kita gunakan itu berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi yaitu ketergantungan terhadap negara maju. Nah,
di sini negara berkembang termasuk Indonesia sendiri terkadang masih belum siap untuk menghadapi globalisasi, yang mana sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba untuk mencari pinjaman kepada negara maju. Nah, akibatnya di sini negara maju yang memberi pinjaman kepada negara berkembang dapat mengelola sumber daya yang ada di dalam negara berkembang dengan bebas. Nah, umumnya di sini negara berkembang masih menjadi korban dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu, setiap negara mulai mengembangkan diri untuk meningkatkan daya saingnya. Selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi yaitu lapangan kerja semakin sempit. Nah, di sini globalisasi menyebabkan tenaga kerja asing menjadi lebih mudah masuk ke dalam negeri. Nah, di sini mereka datang sebagai tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, itu jelas mempengaruhi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri, yang mana persaingan kerja menjadi semakin meningkat. Nah, di sini tenaga kerja Indonesia tidak hanya memiliki lawan tenaga kerja dalam negeri saja. Nah, mereka di sini juga harus bersaing dengan tenaga kerja luar negeri, yang mana tenaga kerja luar negeri atau tenaga kerja asing memiliki kedudukan kerja sebagai ahli yang profesional. Nah, kebanyakannya seperti itu pada sekarang ini. Dampak negatif globalisasi yang selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Nah, di sini pasti kita sering kan mendengar tentang kerusakan hidup yang ada di dalam dunia ini. Nah, misalnya seperti populasi udara, yang mana itu meningkatnya pencemaran udara yang semakin merajalela pada saat ini. Nah, seperti itu. Dampak negatif globalisasi yang terakhir yaitu nilai-nilai sosial semakin hilang. Hal itu disebabkan karena masuknya budaya barat dan semakin sibuknya setiap orang mengejar kemakmuran, yang mana menimbulkan nilai-nilai sosial menjadi semakin hilang atau semakin memudar. Nah, di sini masyarakat lebih mementingkan diri sendiri, yang mana nilai kebersamaan dalam bergotong royong menjadi semakin hilang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya sendiri, jadi kebersamaan dalam kehidupan menjadi semakin menghilang dengan seiringnya waktu. Nah, seperti itu. Baiklah, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini, yang mana globalisasi merupakan sebuah proses bersatunya bangsa-bangsa di dunia dalam sistem global yang melintasi batas-batas negara. Globalisasi banyak didukung oleh kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan transportasi. Globalisasi menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun tanda-tanda globalisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batas antar negara semakin sempit. Yang kedua, informasi mudah menyebar. Dan yang ketiga, perdagangan bebas semakin luas. Adapun dampak positif globalisasi yaitu sebagai berikut. A. Masyarakat semakin maju. B. Semangat kerja meningkat. C. Ruang sosial semakin terbuka. D. Pertukaran budaya. Dan E. Pasar semakin luas. Dan adapun dampak negatif globalisasi yaitu sebagai berikut. A. Membanjirnya produk luar negeri. B. Ketergantungan terhadap negara maju. C. Lapangan kerja semakin sempit. D. Kerusakan lingkungan hidup. Dan E. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Setelah kesimpulan materi tadi, ada beberapa evaluasi yang dapat kalian kerjakan dalam kolom berikut ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna
jinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.